Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Yordan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Allah yang terangkat di dalam kitab Matius 25. Kitab Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya itu mari kita berdoa. 3. Tuhan Yesus Kristus firman Allah yang hidup, tiba saatnya kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang terangkat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada setiap kami, memberikan hikmat pengertian, supaya kami dapat mampu memahami, kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Berkati hamba dalam penyampaian firman, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan baca bagi kita sekalian pembacaan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Dikatakan berbahagia kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hendak belajar bersama-sama dalam kitab Matius 25 ayat 14 hingga 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini sudah sangat jelas kepada kita semua bahwa berbicara tentang hal kerajaan sorga, yaitu diumpamakan sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta yang diberikan kepada setiap orang, yang pertama, ia diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Talenta ini diberikan kepada setiap orang menurut dengan kesanggupannya, tidak melampaui batas kemampuan daripada setiap orang. Setiap orang Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kesanggupan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Talenta adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang untuk dikerjakan, dilakukan, mempergunakan itu, bekerja untuk menjadi berkat atau menjadi buah. Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta yang berbeda-beda. Talenta bisa kita katakan juga seperti karunia yang berbeda-beda. Tuhan berikan kepada kita supaya saling melengkapi karunia itu atau talenta itu untuk saling menopang dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan percayakan kepada kita semua. Dikatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan 5 talenta kepada seseorang, kepada hambanya yang 1. Dia pergi bekerja dan menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi talentanya dia memperoleh laba 5 talenta. Jadi talentanya mendapatkan 10, ia mendapatkan 10 talenta. Yang seorang lagi 2, ia bekerja dan mendapatkan 4. Yang seorang 1, ia tidak melakukan itu, ia pergi menggali lubang, ia menguburkan itu. Apa yang diberikan oleh Tuhan ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Di dalam perumpamaan ini dikatakan ketika Tuhan yang mempunyai tanggung jawab atau talenta ini kembali memberikan tanggung jawab kepada mereka, ia kembali mengadakan perhitungan dengan setiap orang. Yang mendapatkan 5, ia antar, ia katakan, Tuhan lihat 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah bekerja dan memperoleh 5 talenta lagi. Jadi talentanya 10. Kemudian yang seorang 2 talenta, ia pun mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ia katakan, lihat Tuhan, 2 talenta Tuhan berikan kepada saya sudah memperoleh 4 talenta. Yang 1 ini tidak. Oleh sebab itu Tuhan ini kecewa dengan yang 1 itu. Ia katakan seharusnya engkau memberikan kepada mereka yang bekerja untuk memperoleh uang, supaya sekembalinya aku dapat memperoleh laba, aku dapat menerima bunga dari apa yang engkau kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan ini kecewa dan ia katakan, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Tuhan itu katakan, hai hambaku yang malas, hambaku yang jahat.
Ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pembelajaran bagi kita sekalian, setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika Tuhan kembali, Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Mari kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita pun dikatakan, hai hambaku yang malas dan jahat, campakkanlah ia ke dalam dapur yang paling gelap. Dan inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita mau bekerja dan memberi buah yang baik yang dapat menyertai setiap hidup dan kehidupan kita untuk berjumpa dengan Bapa di dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Haleluya. Amin.